Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh qasidana wa ghfir lana Ramadhan ya wasi'al karami. Coba ya Rabb. Alhamdulillahil musi'al khamin adamin salatun alal muhtari fil qidamin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Ibu dan bapak yang berbahagia, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kari kita di bahasa Indonesia, bahasa kampung, sisikil, campur gado-gado, campur sari. Baik. Bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj, ibu dan bapak yang berbahagia, bukan kehendak Rasulullah, bukan mau-maunya Nabi kita, tapi kehendak Allah Subhanahu. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Adalah peristiwa yang sangat luar biasa, tidak bisa diterima oleh akal. Yang bisa menerima peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah iman, sebab akal tidak mampu menerima peristiwa yang luar biasa enak. Luar biasa bagaimana? Ya luar biasa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik langit pertama, langit kedua, sampai langit ke-7. Kemudian naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arasy, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima oleh sholat 50 waktu awalnya, akhirnya 5 waktu, hanya dalam jangka waktu laila, sebagian malam. Kadang tilai-lai bebo malam, makanya isi gelah anak na Laila malam gelah nih, berarti maksudnya Laili Laila malam. Ini peristiwa yang tidak masuk akal.
dari Masjidil Haram, ibu-ibu, bapak-bapak ke Palestina. Mudah kita baca sejarah, itu perjalanan 40 hari, sada bulan lebih. Tambah lagi naik di langit. Ini hanya ditempuh oleh baginda Rasul sebagian malam, luar biasa. Makanya ayat Isra'ila diawali dengan kata-kata Subhana, Maha Suci Allah. Kita kan disuruh merelot musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat nikmat, ucapkanlah alhamdulillah. Kalau berbuat salah, ucapkanlah astagfirullah. Kalau melihat suatu yang itu ajaib, ucapkanlah subhanallah. Ibu-ibu lai cikala lor sawitna sada eta dapat panen 700 kilo. Ajaib? Tidak. Jangankan 700, 1 ton bisa. Yang ajaib, ibu-ibu, bapak-bapak punya sawit 2 batang, hasilnya 2 ton. Nah, ini peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang ajaib. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa, yang hanya dialami oleh manusia. Baginda Rasulullah sekali seumur hidup, sekali seumur dunia, tidak pernah dialami oleh kalam lain, yang hanya dialami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang berbahagia, sebelum Nabi kita di Isra wal Mi'rajkan, Nabi kita sedih, Nabi kita duka cita. Kenapa Nabi kita sedih? Istri tercintanya, paman tercintanya Abu Talib meninggal dunia. Kode bibo meninggal. Kini bibo ada musibah sedih mangke. Ada umpama ada kecil meninggal mo, orang tua tak sedih. Meninggal mo anak tak misalnya sedih. Hilang HP ke sedih. Capak kepengna, anak-anak capak kepengna, seribu tangis dia. Kita gak kok tangis, capak kepeng ko seribu. Ulang tangis dari dana, kubayari. Kita begitu 1000 naik, tambah tangis noia. Iya. Karena yang kau tangis semua bukan 1000, jual kepeng punya orang cabang 2000 ni dah no. Jadi mari kita ibu dan bapak yang berbahagia, Abu Talib, paman baginda Rasulullah, meninggal dunia. Manusia semuanya akan meninggal dunia. Kematian adalah rahasia Allah. Langkah rezeki pertemuan maut isi pada kita betul. Kadang-kadang ibu-ibu duluan, saya belakangan. Kadang-kadang saya belakangan, ibu-ibu yang duluan. Tidak ada yang tahu rahasia. Meninggal pamannya Abu Talib.
Abu Talib ini adalah orang yang paling berjasa. Ketika Nabi kita hidup berdakwah, kalak Oda berani mengganggu dakwah Rasulullah karena segan kepada pamannya Abu Talib. Jangan macam-macam dengan Muhammad. Ulang ke macam-macam kepada Nabi Muhammad. Itu Muhammad itu adalah keponakan Abu Talib. Nah, jadi Nabi kita dakwah, mulus dakwahnya, salah satunya karena orang segan kepada pamannya Abu Talib. Meninggal ibu-ibu, sayang, pamannya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Rugi ibu-ibu, rugi bapak-bapak apabila kita meninggalkan dunia ini tidak membawa sedih. Nabi kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabka walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Ustaz Sugiarto ceramah, ibu-ibu jikalau, bapak-bapak jikalau, ayo salat Jumat. Ustaz Sugiarto hanya bisa menyampaikan dakwah yang membukakan hati, yang membukakan ateta hidayah, hanyalah Allah. Kalau ustaz, kalau kiai, guru-guru kita hanya menyampaikan ini halal, ini haram, ayo salat, ayo ke masjid, Ramadan sudah dekat. Bunda sih Ramadan ibu, insya Allah tinggal 3 wa'ina ya tuh. Bulan 4 mau 2 awal loh. Balik kade dan insya Allah segar tuh Sabtu tidak boleh lagi makan siang. Nih, sambutlah Ramadan dengan niat ikhlas, berjanji dalam hati ya bu, berjanji dalam hati kita akan melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa. Meninggal istrinya Khadijah. Bapak-bapak, maaf ibu-ibu doa ada contoh baca. Kalau meninggal istri kita sedih nggak? Sedih, karena dia teman kita, teman hidup, teman berjuang, teman bercerita, teman suka dan duka. Tapi jangan meratap. Obe, guna ngawi bang gue mencaleng cerita be. Jangan merak. Ya iya murai bang bang jalan musa. Sedih ya sedih, jangan meratap. Dua manusia yang berjasa dalam hidupnya ini ditinggal pergi, meninggalkan baginda Rasulullah. Nabi kita sedih, Nabi kita dihibur, didatangi oleh Jibril. Muhammad, ayo berangkat melaksanakan Isra wal Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
perjalanan Isra wal Mi'raj ini diawali dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Bu, kenapa peristiwa Isra wal Mi'raj ini diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid? Satu, karena bangunan di atas dunia ini bagaimanapun model, kurang bagusnya, bangunan yang paling mulia di atas dunia endah adalah masjid lebih mulia dari istana, masjid lebih mulia dari gedung yang mencakar langit dalam pandangan Allah. Kenapa masjid itu tempat yang paling mulia? Karena masjid ini tempat ibadah. Segala sesuatu yang disandarkan untuk ibadah kepada Allah, maka sesuatu itu akan mulia. Napas orang yang berpuasa lebih harum dari bau minyak kasturi. Kok begitu, Ustaz? Karena napas orang puasa ini muncul karena melaksanakan ibadah apa? Ibadah puasa. Memang menurut kita bau. Kalau kau aja cuma kesah-kesah itu bau dah bau. Apalagi bulan puasa rasa gigi loh. Nah, makan sahur, makan meriah, makan kering. Ya menurut kawan kita ya kurang sedap. Tapi di sisi Allah, sesungguhnya rihul fami shaimi, bau mulut orang yang berpuasa itu, kata Nabi, atyabu mirrihil miski, lebih harum daripada bau minyak kasturi. Kenapa demikian, Ustaz? Karena ibadah, bau mulut edah, hasil masjid ini, masjid kita, masjid yang ada di atas dunia adalah bangunan yang paling mulia, karena tempat itu tempat ibadah. Orang mati syahid dikebumikan dengan darah yang ada di tubuhnya. Kenapa demikian, ibu-ibu? Kune sebegi, karena darah orang mati syahid itu lebih harum dari bau minyak kasturi. Kenapa tidak dibandingkan? Karena darah orang mati syahid itu rumah bangkit ia dari alam kuburnya menjadi saksi bahwa ia telah mati syahid memperjuangkan agama Allah. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, kenapa Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena dua masjid ini adalah kiblat umat Islam. Mike kiblat ibu-ibu sembahyang ibu-ibu. Mike kiblat ta ke ka. Mike kiblat ta ke ka. Mike kiblat ta ke ka. Mike kiblat ta. Di mana Ka'bah itu? Di tengah-tengah Masjidil Haram. Paham? Sebelum umat Islam berkiblatkan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram,
umat Islam pertama kali berkiblat ke Masjidil Aqsa 16 bulan. Setelah itu turun perintah Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Muhammad, palingkan mukamu, laksanakan salat menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Minum lewat pipi putih. Jadi aku minum ibu-ibu. Jadi itu Allah. Alhamdulillah. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, Nabi kita setelah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Nabi kita naik Mi'raj. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bertemu dengan Nabi Ibu, bertemu dengan Nabi bapak-bapak, dengan Nabi A. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menoleh ke kanan, dia senyum dan ketawa. Nabi Adam menoleh ke kiri, ia sedih dan berduka. Dan Nabi Adam ibu tengen Nabi kanan tawa ya senyum ya, menoleh ke kiri sedih ya tangis iya. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Adam, dai ku tengen kona menoleh ke kanan senyum, menoleh ke kiri menangis. Kade gerangan ya Adam?" "Muhammad, ketika aku menoleh ke kanan aku tersenyum. Aku melihat umatmu digiring dimasukkan ke dalam surga. Lolo aku, lolo ke masuk surga ibu, lolo ke masuk surga ibu. Belan lai zuwaya suut lai cenendang, isi lolo ya masuk surga, ulang taringkan sembayang. Lolo ke masuk surga ibu, aloi ke ibu, lolo ke masuk surga ibu. Belan lai zuwaya suut lai cenendang, lolo kene surga, ulang taringkan. Adam, kenapa ketika menoleh ke kiri engkau menangis? Muhammad, saya melihat umatmu digiring dimasukkan ke dalam neraka, saya bersedih. Sedih kita masuk neraka ibu. Sedih. Orang berkeping bersedih, apalagi masuk neraka. Sekel kebeak masuk neraka. Imam. Makana ulang taringkan supaya mengkening nongkono macam kepeng ya no. Sedih. Apalagi dimasukkan ke dalam neraka. Nabi kita naik langit kedua. Di langit kedua Nabi kita bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sampai saat ini Nabi Isa menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah belum wafat, ia masih hidup. Siapa yang disalib di tiang salib, wa ma qatalahu wa ma salabahu
walakin syubiha lahum, mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak mensalib Isa. Siapa yang dibunuh, yang disalib, walakin syubiha lahum, yang diserupakan, yang dimiripkan, awena, mukanya, wajahnya dengan Nabi Isa. Kemana Nabi Isa? Barrafa Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit ke dua. Di langit ke, coba jadi ke langit ke dua. Sebatang pohon lebat bunganya, yo. Walaupun tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ayo. Nanya, bertemu di langit kedua. Di langit ketiga Nabi kita bertemu dengan Nabi yang ganteng, yang moholi. Orang yang kerja kuno pun hitam tengang dia. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi kita naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Di langit kelima Nabi kita bertemu dengan Nabi Harun. Nabi siapa? Nabi Harun. Di langit keenam Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalamullah. Ke langit ketujuh Nabi kita bertemu dengan kakeknya Nabi Ibrahim yang sedang tande-tande, yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur bapak-bapak, Baitul Ma'mur ibu-ibu. Makanya Nabi kita Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini ke Baitul Ma'mur lurus, lurus. Jadi Nabi kita ketika naik tidak ada belok-belok, lurus. Antara Masjidil Aqsa ke Baitul Ma'mur itu lempang. Kalau dijatuhkan batu dari Baitul Ma'mur, maka akan tepat jatuh di atas Masjidil Aqsa. Tadi mau Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Tadi orang ada bedam, tapi bertas. Baitul Ma'mur itu tidak kecil. Baitul Ma'mur ibu-ibu mah belen. Punya belenna Baitul Ma'mur Ustaz. Satu hari satu malam malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Subhanallah. Belen nih ibu. Satu hari satu malam sadawari sadaboknin malaikat masuk ke Baitul Ma'mur 70.000. Dan malaikat ini gak keluar lagi. Subhanallah. Hapoke ibu-ibu bapak-bapak lut hapota masuk kalak sadawari sadaboknin pitu kalak. Orang nengi keluar kamu karya bagas orang putok belum aku kene belum bu oh bu lu sapo ke oh dah
Lo sabuk ke bibo sada waki sada bongin masuk momi hapuk kini jelma pitu kalak orang lah kebenangkok eda upama kecen si pitu kalak eda udah nengi keluar dekana 10 tahun belet hapuk kini belet kede bisa kede no belet ini Baitul Ma'mur malaikat masuk oda pintu 70.000 malaikat siang dan malam masuk mereka tidak keluar lagi mulai daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Bayangkan besarnya Baitul Ma'mur. Makanya dalam selawat kita di kampung-kampung Lord toke selawat neng Baitul Ma'mur toke neng di langit 7 bisa coba lebih ibu dan bapak-bapak anu tapi ke panden Baitul Ma'mur di langit At-tawab malaikat Allah rajin jauh pegang teguh bapak-bapak no, bisa bapak-bapak bisa coba lagi kita lo ibu-ibu tak menang kita Baitul Ma'mur 7 suci Allah wajib sehingga Allah waktu ibu peten 60 bapak-bapak 50 menang ibu menang ulang ke bapak-bapak ini orang pandai dah kami bapak-bapak ini orang sekel garingin sebenarnya nahan menang bapak-bapak bukan kayak Muhammad kata Nabi Adam saya pesan kepadamu bahwa surga itu tanahnya subur bahwa surga itu tempatnya bercocok tanam maka aku pesankan kepada kau Muhammad sampaikan kepada umatmu banyak-banyaklah bertanam banyak-banyaklah menanam tanaman apa tanaman surga khafifatani ala lisan wasaqilatani ala mizan ringan di mulut 2 kalimat ringan di mulut tapi berat di timbangan di mulut ringan tapi di timbangan apa itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha wallahu akbar. Inilah tanaman ringan payah ibu-ibu payah bapak-bapak berat ringan. Nabi yang ngomong, Nabi yang mengatakan khafifatani 'alal lisan
wasaqilatani 'alal mizan. Enteng ucapkannya, ringan di mulut, tapi kelak ketika amal kita ini ditimbang, timbangannya akan berat. Ini fungsi daripada tasbih, memberatkan timbangan amal. Sawit kita belena dos, sawit kum belenang, sawit bapak-bapak belen. Tapi lebih berat sawit bapak-bapak ketika ditimbang kare pupuk nai, kare pupuk nai dia NPK. Amal kita ini bapak-bapak, amal kita ibu-ibu, sembahyang, puasa Ramadan, baca Quran, sedekah. Kalau mau berat, ketika nanti ditimbang, maka pupuklah dengan tas. Ayo lagi, subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Rasulullah berpesan kepada pamannya Abbas, wahai pamanku Abbas, maukah engkau aku beritahukan satu amalan yang akan menghapuskan segala dosa-dosamu? Laba ibu-ibu, laba. Mau kita? Mau. Apa kata Abbas? Mau ya Rasulullah. Itulah, yaitu membaca tas. Makanya kita dianjurkan melaksanakan salat tasbih. Salat tasbih kalau bisa sekali sehari. Siang 4 rakaat sekali salam, malam 4 rakaat 2 kali salam. Orang sanggup Ustaz sembahyang tasbih 1 kali 1 hari, lagi sekali seminggu Ustaz. Orang sanggup lejak basuh pinggan lejak toko mang lejak kepada basuh pinggan ribu lejak dulu lagi sekali dalam sebulan. Orang sanggup Ustaz sekali sebulan nih, orang sanggup. Kan udah sudah sanggup. Lagi sekali dalam setahun. Ibu Ustaz sekali setahun, orang sanggup. Lagi sekali seumur hidup. Ibu sanggup Ustaz, orang bukan ini. Minimal kita melaksanakan sholat sunat tasbih sekali seumur hidup, seperti pesan Nabi kepada pamannya Abbas, yaitu maukah engkau aku beritahukan satu amalan yang akan menghapuskan segala dosamu? Mau, kata pamannya. Itulah melaksanakan salat sunat tasbih. Alhamdulillah. Enda berapa teman wajah-wajah ibu-ibu bapak-bapak boleh sembahyang tasbih Jadi ibu bapak yang berbahagia, sampailah Nabi kita ke hadratullah. Nabi kita pun diberikan hadiah oleh Allah, yaitu awalnya salat 50 waktu, kemudian akhirnya
atas saran, atas protes, atas masukan Nabi Musa, Muhammad, kau pulang dikasih apa oleh Allah Muhammad? Aku dikasih oleh-oleh, oleh-oleh yang tidak kecil nilainya, oleh-oleh yang sangat mahal harganya, oleh-oleh yang luar biasa. Apa itu? Kadai salat 50 waktu. Oh Muhammad, kau pulang lagi. Udah sama umat ni Muhammad. Kalau lipat kadang atas Muhammad jingil-jingil. Kalau leci kalah jingil-jingil. Jingil ke bibu. Udah bang dai, kadeh ku mau benci. Weh, asa kami cintuk dulu. Pulang lagi, minta keringanan kepada Allah. Nggak sanggup. Umat-umat yang lain badannya gede-gede, badannya mabelen-mabelen. Umat Adam badannya besar-besar, usianya panjang-panjang. Umat Nabi Nuh juga begitu. Yang paling kecil-kecil, badannya kecil, umurnya sedikit. Umat Muhammad, Nabi Adam usianya ribuan tahun, Nabi Nuh begitu juga. Yang pendek cuma Nabi kita, Nabi Muhammad. Postur umatnya juga kecil-kecil, kede-kede, gak sanggup. Akhirnya ibu dan bapak, sampailah siwak kali, sampailah 9 kali. Nabi kita minta keringanan, Nabi kita bido kekurangan. Ya Allah, ringankanlah lagi hadiah yang kau berikan kepadaku. Akhirnya sampai 9 kali. Tadi mau 5 kali, 1 hari 1 malam. 5 kali 1 hari 1 malam. Jangan ditukar. Jangan 5 hari 5 malam 1 waktu. Ulang dulu. Ku nengok 5 waktu sehari semalam. Orang ku sembahyang, bayang ya 3 kali imam, 1 hari 1 malam sembayangi. Nah, atau nakin mau 5 kali sehari semalam. Ya iya tukah nano 5 hari 5 malam 1 waktu pati. Pak, ulang ibu Buci. Ulang. Inilah yang dijemput oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh-olehnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kepada kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Sembahyang enda ibu dan bapak yang berbahagia adalah tiang agama. Enda, kalau masjid kita ini kita ibaratkan agama, maka tiang-tiang itu adalah sembah. Tiang. Begune masjid kalau tiangnya enda kita huyupkan. Hah? Demikian juga salat. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqama faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sembahyang, maka dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sembahyang, angkena sembayang, orang yang sekel sembayang, dia telah menghancurkan agama. Bayang kowe sembayang minta orang keki paling berdosa. Jangan sempat ada yang berkata sembayang mau sembayang, orang wajib sembayang ini nak mur. Beda ibu, hati-hati.
perkara belum bisa, alasannya belum sempat. Bayang moko mike masjid dike Baitur Rahman ya dausu Baitur Rahman Banda Aceh ada penat nagelah masjid Baitur Rahman masjid mudah deh ngaku nina mudah deh baik dahino sintuana bayang mau kobe kalau tetua ya hermetik agin digan mo bibo digan ya, kita dah isi muda deh ngaku nina padahal maut tidak kenal usia, maut menjemput tidak kenal tidak kenal siapa Anda. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat kecil mati, kalau kaya mati, kalau miskin mati, belang sawitnya mati, mama sawit mati, tanah. Nah, apabila kita sudah meninggal dunia, maka harta apa yang kita miliki, jabatanmu tak, rumahmu tak, kebunmu tak, suamimu, istrimu, tanah, tinggal semua yang kau miliki tadi. Berbaktilah diri sepan masa. Minum aku tuh lebih bohong. Salat enda ibu dan bapak yang berbahagia adalah pimpinan daripada seluruh amal ibadah. Inilah rajanya. Allah memerintahkan puasa cukup, Allah turunkan wahyu melalui Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup Allah turunkan wahyu melalui Jibril. Allah memerintahkan kita bayar zakat. Allah cukup turunkan wahyu melalui Jibril. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Allah memerintahkan haji, cukup Allah turunkan wahyu melalui Jibril. Nah, man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika Allah memerintahkan sholat, sembahyang, Allah panggil Nabi kita, Allah angkat Nabi kita melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Beginilah derajat sholat. Bagian mau pangkat sholat, maka ini ulang tarik sembahyang lebih putih. Jangan tinggalkan sholat. Terakhir, Nabi kita berpesan, as-salatu rasul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Salat itu pimpinannya ibadah. Salat itu bosnya ibadah. Puasa anak buahnya. Baca Quran anak buahnya, di bawahnya maksudnya. Puasa di bawahnya. Siapa kepala ibadah? Salat.
Rasul ibadah. Kalau kita umpamakan badan kita enda adalah agama, maka kepala kita ini adalah sholat. Kalau kita misalkan tubuh fisik badan kita ini agama, sholat kade kepala. Kalau bahu kita dipukul teman, pak, apa kabar bro? Cok, hubungan kita bibo, bapak-bapak marah bahu tadi pukul kawan, pak, marah. Atau ada ibang tanah, neheta tempak lagi gimana nehena, pak, hubungan kita, insya Allah udah. Kemana kadang lewat pohon kami, tapi, mari ini. Tapi kalau kepala kita dicitak kawan, kepala kita disepak teman, marah. Bungun ibu, inilah sholat, inilah sholat. Kalau ada orang minta sedekah ke rumah ibu-ibu, ke rumah bapak-bapak, malam hari yang sedekah. Assalamualaikum. Tangannya putus sebelah, nggak pakai tangan. Insya Allah ibu-ibu belum takut. Kalau ada datang minta sedekah ke rumah bapak-bapak malam hari, kakinya pincang putus sebelah, ya kalau cacat malu. Assalamualaikum, video sumbangan. Mereka nih, mereka yang masati, mereka ibuti, pagi berpuasa lebih kawali. Tapi ada jam 12 malam, datang ke rumah ibu-ibu orang minta sumbangan, tidak pakai kepala, putus kepalanya. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak ke biar ya bapak-bapak orang. Inilah berarti orang yang puasa, orang baca Quran, orang rajin sedekah, tapi tidak mau sholat. Berarti manusia punya badan, punya tangan, punya kaki, tidak punya kepala. Apa ada Ustaz orang yang puasa nggak salat? Apa ada ibu orang yang puasa nggak salat? Apa ada ibu orang yang suka sedekah? Nah. Tapi nggak salat? Ada? Tak, kalau kita ya. Lord. Ya, kalau makut toy. Ini kepala ini adalah sholat. Untuk itu kalau puasa boleh tidak puasa. Ya. Satu, musafir boleh nggak puasa, wajib kok. Kalau puasa boleh nggak puasa? Siapa itu? Orang sah, wajib diqadha. Tapi kalau salat tidak sanggup cendol, silahkan duduk. Mau duduk di lantai, mau duduk di bangku. Tidak mampu duduk salat, silahkan berbaring atau menyelentang. Tiduran, silahkan salat. Orang bisa Ustaz pakai isyarat, silakan sholat pakai isyarat tangan. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Tangannya pun gak bisa digerakkan lagi, silakan isyarat mata, isyarat mulut. Bapak anak bayi yang megang Ustaz,
silakan pakai isyarat hati. Hati pedeng orang menggenggam ustad, orang yang geluh, hati sudah mati. Tidak boleh ditinggalkan la budda. Dalam kondisi bagaimanapun, salat wajib dikerjakan. Bang beak kene wajib sembahyang, bang miskin kene wajib sembahyang. Yang penting Islam balik berakal, wajib sembah. Kalau syarat puasa 4, Islam balik berakal, puasa atas puasa 4. Kalau syarat wajib salat 3, telu, Islam balik berakal. Kalau puasa tambah 1, sanggup puasa. Ini kan Ramadan, iya Pak. Kamu kan Islam, iya Pak. Kamu kan sudah balik, kamu bukan anak-anak lagi. Pak Udeh, kamu kan bukan orang gila, kamu kan berakal. Berkata Tuhan, kenapa kamu nggak puasa? Ini bulan Ramadan, kasa kalau puasa. Orang sanggup deh, orang sanggup pekune, nggak tua, nggak sepuh, sakit kok. Orang sanggup melehe, ya. Alasannya tidak sanggup puasa, maksudnya tidak sanggup di sini yang dibenarkan oleh syarak, sakit. Kalau dia puasa, maka akan memudaratkan kesehatannya. Ibu-ibu yang menyusui, kalau dia puasa, maka akan kering susunya. Kalau dia puasa, maka akan dikhawatirkan kesehatan anaknya. Kalau dia puasa, ibu-ibu yang hamil, maka akan dikhawatirkan kesehatan janinnya. Boleh tidak puasa? Itu orang yang tidak sanggup menurut syar'i. Tapi kalau alasan melehe, alasan muas, itu udah masuk, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syara. Paham Ibu? Enda meronan laki ke orang puasa kuso. Kasa orang puasa, orang kumela minta orang kusanggup. Orang sanggup berguna, orang kusanggup melehe. Salah kone. Tidak sanggup sakit atau musafir, itu pun wajib diqadha. Mudah-mudahan